Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Methaya bhikkhave ceto vimuttiya asewitaya bhavitaya bahulikataya watu kataya yani kataya anutitaya paricittaya susamaradhaya ime ekadasa nisangsa patikangkati. Ibu bapak sekalian, berjumpa kembali di acara SPD atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan PPD pada umumnya di Wihara Magadama. Sepertinya SPD di wihara ini agak berbeda dengan tempat-tempat lain. Sepertinya. Kenapa? Karena momennya itu, waktunya, penyelenggarannya itu agak berbeda dengan tempat-tempat lain. Ibu bapak sekalian, kemarin saya tiba di Solo. Sebelum ke sini, saya mampir dulu di Solo dan mengisi PPD atau SPD di Solo. Ketika mau menuju ke Solo, saya masuk pesawat. Saya biasanya itu tidak pernah membaca buku ataupun selebaran di depan kursi pesawat. Tetapi kemarin saya iseng-iseng mencoba membuka. Apa saja isinya? Ada panduan keselamatan, yang satu. Yang kedua adalah doa-doa. Nah, saya iseng mau lihat doa menurut agama Buddha yang terpasang di situ, apa bunyi doanya. Ternyata masih sama seperti yang dulu-dulu, yaitu Namo Tassa 3 kali, kemudian Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya berpikir kata-kata Sabesata ini menjadi catchphrase, menjadi kata yang terkenal bagi umat Buddha. Siapa di sini yang belum pernah dengar kata-kata Sabesata Bhavantu Sukhitata? Siapa yang belum pernah mendengar? Ada? Tidak ada. Siapa yang pernah mendengar kata-kata semoga semua makhluk berbahagia? Siapa? Tidak pernah semua? Pernah kan? Pernah ya? Oke. Anda selalu mendengarkan kata-kata semoga semua makhluk berbahagia di wihara. Tidak pernah sekalipun Anda mendengar kata-kata semoga semua makhluk menderita. Tidak ada. Di wihara pasti disampaikan semoga semua makhluk berbahagia. Artinya umat Buddha, siapapun Anda, dari kecil sampai sekarang, ataupun ketika Anda belajar pertama kali ajaran Buddha, Anda sudah pernah mendengar kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Artinya umat Buddha itu diajak untuk mempunyai harapan yang baik. Dan umat Buddha terkenal sekali mempunyai cinta kasih yang besar. Pertanyaan saya, apakah semua sudah pernah tahu apakah itu cinta kasih? Saya yakin pernah mendengar cinta kasih, tapi bingung, apa sih cinta kasih itu? Cinta kasih pada dasarnya adalah ingin yang lain itu ikut berbahagia. Itu yang paling umumnya, paling dasarnya. Tetapi seseorang jika ingin melatih cinta kasih, dia harus mengerti dulu apa itu cinta kasih dan apa lawan dari cinta kasih. Kalau Anda ditanya apa lawan cinta kasih, apa jawaban Anda? Benci. Lawan dari cinta kasih adalah apa? Kekerasan.
Lawan dari cinta kasih adalah tidak cinta kasih. Betul? Betul kan ya? Kalau Anda bisa tidur, apa lawan dari bisa tidur? Tidak bisa tidur. Kalau Anda bisa jalan, apa lawan dari bisa jalan? Tidak bisa jalan, bukan duduk kan? Bukan, tapi tidak bisa jalan. Ini hanya sebagai permainan kata-kata saja. Anda semua sebenarnya sudah tahu apa yang saya maksudkan tentang kemarahan. Siapa di sini yang pernah marah? Pernah semua ya? Bagus, jujur. Siapa yang suka marah? Mulai berkurang tangannya. Ibu bapak sekalian, anehnya umat Buddha ketika di wihara seringkali mendengar semoga semua makhluk berbahagia. Tapi sehari-harinya masih mudah loh untuk jengkel sama orang. Kenapa seperti ini? Ternyata banyak dari kita itu yang belum mengetahui sebenarnya apa bahaya dari kemarahan. Karena jika Anda ingin berubah, Anda harus mengerti dulu apa bahaya dari keburukan tersebut. Misalkan Anda yang tadi mau ke Wihara Magadapa ke sini, kan ada dua jalan tuh, lewat yang sana sama lewat yang sini. Kalau Anda disampaikan lewat jalan A yang sebelah sini, jalannya itu naik turun, panjang. Yang sana jalan B, jalannya lurus begitu, tidak banyak naik turun. Anda pilih mana? Yang A atau yang B? Pilih yang B. Kenapa pilih yang B? Karena lurus. Karena yang A naik turun, begitu kan? Tetapi yang B sering banjir. Yang A tidak sering banjir. Pilih yang mana? A. Aneh ya? Aneh sekali ya. Tapi yang A naik turun, tidak banjir, sering macet. Yang B lurus, banjir, tidak macet. Pilih yang mana? Pilih yang A. Tetap pilih A ya. Kenapa tetap pilih A? Karena lebih aman, betul? Betul ya? Anda pasti akan memikirkan apa bahaya buat kendaraan saya. Bagi jalan kaki nggak ada masalah, karena kalau banjir bisa kiri kanan, tapi bisa nyemplung aja kakinya. Tapi kalau kendaraan Anda akan mikir, kalau saya lewat banjir ini bahaya nggak buat kendaraan saya, betul? Nah, kita selalu memikirkan bahaya dan manfaat. Sebenarnya seperti itu. Apapun profesi Anda, apapun status sosial Anda, semua pasti memikirkan apa bahaya dan apa manfaatnya. Sebagai petani juga pasti sama, apa bahaya dan apa manfaatnya. Misalkan ketika saya mau bercocok tanam di sebuah lereng, tanah yang miring begitu, saya pasti akan berpikir, apakah ada bahaya buat saya dan apakah ada manfaat buat saya. Kenapa orang masih tetap bercocok tanam di daerah lereng? Karena lebih besar manfaatnya daripada bahayanya. Kenapa orang masih suka menambang? Karena ada manfaatnya. Padahal bahaya jelas besar. Ketika menambang itu bisa suatu saat runtuh guanya itu atau runtuh bekas galiannya. Nah, ibu bapak sekalian, ini sama dengan latihan batin kita. Kalau Anda ingin mengembangkan cinta kasih, maka Anda harus berpikir dulu, apa sih bahaya dari nggak punya cinta kasih itu, dan apa manfaat dari cinta kasih. Di dalam sebuah sutta, yaitu Kodana Sutta, Guru Agung Buddha menyampaikan ada bahaya-bahaya dari kemarahan. Yang pertama adalah Anda mau pakai baju sebagus apapun, mau pakai anting semenarik apapun, mau pakai parfum
sewangi apapun, wajahnya tetap jelek. Pernah marah semua kan? Semua pernah marah kan? Pernah. Ketika marah pernah ngaca nggak? Nyoba-nyoba berkaca. Begitu. Pernah nggak? Belum pernah ya? Anda bisa testing nanti di rumah. Kalau Anda marah, minta orang lain foto Anda. Karena nggak mungkin ketika Anda marah Anda selfie. Nggak mungkin. Ketika Anda marah pasti Anda tidak akan sempat untuk selfie. Coba Anda minta bantuan orang lain foto. Lihat baik-baik wajahnya. Biasanya wajahnya itu bengis, kejam, tidak mengenakan untuk dilihat. Kenapa? Karena manusia itu di wajah punya 42 otot wajah. 42 otot wajah yang mengatur ekspresi muka kita. Kalau saat marah, yang tampil itu adalah otot-otot yang jelek-jelek, yang menampilkan wajah Anda menjadi jelek. Kalau ibu bapak bertemu dengan orang yang marah, mau mendekat atau mau menjauh? Mau dekat atau mau jauh? Kenapa pengen menjauh? Kenapa yo? Karena ada resiko kan? Ada resiko dekat dengan orang marah itu. Apa resikonya? Dimarahi toh. Kan begitu. Kalau Anda melihat anjing lagi galak begitu, mau mendekat atau mau menjauh? Kenapa menjauh? Karena takut digigit. Kan jarang tuh orang datang, anjingnya malah gonggong terus, anjing, kan jarang begitu. Orang biasanya menjauh. Sama seperti manusia. Manusia juga begitu. Kita pasti akan menjauh pada orang yang suka marah-marah itu. Itulah bahaya kedua dari kemarahan. Teman-teman dekat, keluarga dekat, semua akan menjauh ketika Anda marah. Ketiga, orang yang suka marah itu akan kehilangan nama baik. Ada sebuah contoh yang menarik dalam sebuah sutta, yaitu ada cerita tentang majikan dan pembantu. Di sebuah kota zaman dulu, majikan ini terkenal adalah orang yang sabar, yang kalau bicara itu lemah lembut, punya etika sopan santunnya sangat luar biasa. Sebagai pembantu punya majikan seperti itu tentu bahagia, karena ternyata majikannya adalah seorang yang baik. Nah, sayangnya si pembantu ini ingin uji coba, ingin ngetes, benar nggak sih apa disampaikan oleh masyarakat bahwa majikan saya adalah orang yang sabar, orang yang baik. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah bangun lebih telat. Bangun telat. Hari pertama bangun telat, majikannya yang biasanya itu menyapa, sekarang diem. Si pembantu berpikir, mungkin si majikan sedang ada me time. Tahu me time ya? Waktu untuk diri sendiri. Mungkin makanya dia diem. Hari kedua, si pembantu sengaja bangun lebih telat. Majikannya sudah mulai wajahnya gak enak. Hari ketiga, si pembantu sengaja bangun lebih telat lagi. Majikannya sudah ngomel. Hari keempat, si majikan sudah marah-marah. Hari kelima, kalau Anda mendengar cerita ini, Anda akan berpikir, si pembantu kan kayak nemen yo. Kalau hari pertama saja sudah bangun telat, kok dia sengaja bangun lebih telat lagi? Kok orangnya kebangetan begitu? Hari kelima, majikannya itu mengambil sebuah kayu dan memukul kepala si pembantunya. Pembantunya pergi dari rumah tersebut dan pergi ke tengah kota. Kalau di sini disebut dengan namanya alun-alun. Dia mengatakan, lihatlah majikanku itu, yang katanya adalah orang yang sabar, orang yang baik,
Orang yang kalau berucap itu lemah lembut, punya etika sopan santun yang baik. Hanya karena saya bangun telat, ia marah dan memukul kepala saya hingga berdarah. Di saat itu, masyarakat mengatakan, oh ternyata majikan tersebut aslinya adalah orang yang suka marah, orang yang tidak sabaran. Nama baiknya langsung hilang di saat itu. Di sini sebenarnya mengajarkan kita bahwa sabar itu bukan karena ucapannya baik. Sabar itu bukan karena kita perbuatannya itu punya etika dan seterusnya, tidak. Sabar itu adalah ketika kita bisa bertahan dari sesuatu yang tidak enak. Itulah sabar. Bahaya keempat dari kemarahan adalah rezekinya bisa hilang. Loh kok bisa Bante? Marah kok bisa bikin rezeki hilang? Ambil contoh, misalkan di Salatiga, misalkan ya Salatiga, ada namanya duren. Tahu duren ya? Durian. Saya cinta duren, bukan berarti saya minta loh ya. Enggak, jangan sampai salah paham. Karena saya cinta ini di tempat lain, saya menggunakan yang makanan lain, seperti bakmi, nasi goreng, dan seterusnya. Besok paginya yang keluar itu bakmi dan nasi goreng. Kan saya bingung tuh, sebenarnya bawa cerita ini kok akunya ini. Dia mengatakan, sebenarnya Bante itu memberikan sinyal, tanda minta hal tersebut. Nah, dari itulah saya berpikir, oke, saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu, bahwa saya tidak minta durian ya, tidak. Misalkan ada durian yang paling enak, kalau di Jawa Tengah tuh enak, begitu kan. Saya Jawa Timur, jadi kalau enak itu panjang itu di depan, bukan di belakang. Jawa Timur kalau bilang enak itu enak, tenan. Nomor 1 di Salatiga. Tapi yang jual itu suka marah-marah, suka bentak-bentak orang. Kalau Anda tahu seperti ini, masih mau tuku atau ora tuku? Ora tuku. Kenapa? Paling enak loh. Nomor 1 satu kota Salatiga itu paling enak. Kenapa nggak mau tuku? Kenapa nggak mau beli? Mau beli atau enggak? Paling enak loh. Jarang loh ini. Harganya murah lagi. Mantep. Mantep. Nggak mau beli. Masih nggak mau beli. Masih nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena lihat orangnya takut kan? Begitu. Tapi ternyata di sebuah kota di Jawa Barat ada yang namanya keanehan yang sedang viral, yaitu orang beli dagangan, beli makan, sengaja ngantri untuk dimarahi oleh si penjualnya. Ada sungguhan itu. Jadi si penjual ini mukanya jutek, ngomong itu serem. Apa ya, suka marah-marah begitu, suka membentak-membentak. Orang ngantri bukan beli makanannya, orang ngantri supaya dimarahi, dibentak-bentak sama si penjual. Aneh enggak? Waras ora? Waras ora? Waras bagi mereka. Bagi kita ya orang waras lah, kan begitu. Ibu bapak sekalian, tetapi masih banyak bahaya-bahaya lain dari kemarahan. Tetapi bahaya terbesar dari kemarahan adalah terlahir di alam menderita. Nah, kalau sudah tahu hal ini, kira-kira masih mau marah tidak? Masih mau marah? Yang jawab itu cuma satu, yang lainnya masih mau marah ya? Oke? Gak bisa orang mengatakan, ya Bante diusahakanlah, begitu. Karena itulah kita selain memahami tentang bahaya dari kemarahan, kita juga harus mengerti lawan dari kemarahan, yaitu tidak marah. Bagus. Ketika orang tidak marah, dia akan menumbuhkan sikap cinta kasih. Anda sudah mengerti apa itu cinta kasih, tetapi sudah mengerti cinta kasih belumlah cukup. Anda juga harus mengerti apa manfaat dari cinta kasih agar lengkap pemahamannya itu. Kenapa Anda datang ke wihara pakai jaket? Malam ini ada pakai sweater, ada pakai jaket, dan seterusnya. Kenapa pakai jaket?
adem toh. Nah, pakai jaket supaya anget. Ada manfaat kan? Anda mengerti maka Anda pakai jaket. Pakai kelambi semua. Pakai kelambi. Pakai baju enggak? Pakai toh. Bisa saja orang pakai jaket gak pakai baju. Bisa saja toh. Nah, ibu bapak sekalian, ada 11 manfaat dari cinta kasih. Kayak banyak banget, tapi saya akan percepat saja. Yang pertama adalah dalam bahasa Pali disebut dengan sukang supati, yaitu tidurnya bahagia. Kedua, sukang patibujati, bangunnya bahagia. Ketiga, napapakang supinang pasati, tidak melihat mimpi buruk. Kenapa seperti ini Bande? 3 dari 11 manfaat hanya bicara masalah tidur. Karena orang yang suka marah-marah itu, 1, tidak bisa tidur. Otomatis orang yang nggak bisa tidur, bangunnya orang yang nggak bisa tidur, bangunnya nggak mungkin tuh dia bangun toh. Kan dia nggak tidur soalnya, betul ya? Dan orang yang suka marah-marah akan sering melihat mimpi buruk. Kenapa seperti itu Bante? Karena kita ini orangnya gampang kepikiran. Apa yang Anda bayangkan di siang hari, apa yang Anda pikirkan di siang hari, itu akan menjadi kepikiran di malam hari. Namanya mimpi. Apa yang Anda mimpikan malam hari, yang Anda ingat itu akan menjadi kepikiran di siang hari. Makanya di Jawa dan seterusnya ada yang namanya judi togel. Tahu judi togel? Judi togel itu menggunakan sebuah buku sakti yang namanya buku nomor. Betul? Buku nomor itu isinya adalah gambar-gambar dengan nomornya. Betul? Pernah main gak sih? Pernah main gak togel? Jujur aja, pernah main? Pernah gak? Pernah ya? Pernah tahu ya? Terkadang orang itu menggunakan mimpi jadikan dasar sebagai acuan nomornya. Zaman saya waktu masih kecil, permainan togel itu masih banyak. Sekarang saya tidak tahu. Ketika saya masih kecil, saya melihat itu banyak sekali yang main togel. Nah, suatu saat saya itu iseng-iseng dengan orang tua saya. Saya iseng, karena saya ditanya, nanti keluar nomor berapa? Saya ngasal, sungguh-sungguh ngasal. Ternyata besoknya itu keluar 3 angka. 3 angka. Kalau perfect kan 4 angka ya, itu perfect semua. Tapi keluar 3 angka. Kalau zaman dulu, 3 angka kali cenban, berapa yo? 3 angka dengan pasang 10.000. Dapat berapa? Dapat berapa? 25 juta. Oh, masih hafal. Waktu itu benar-benar keluar. Semenjak itu, setiap sore banyak teman-teman orang tua saya datang ke rumah. Bukan ketemu sama orang tua saya, bukan. Maunya sama saya. Ngapain? Tanya nomor. Nah, ini adalah bukti bahwa orang itu menggunakan mimpi sebagai acuannya. Jadi apa yang ia ingat itu akan menjadi kepikiran di siang hari. Kalau Anda sering marah, maka Anda akan sering kepikiran masalah tersebut. Jika Anda marah siang hari, menjadi mimpi malam hari, mimpi malam hari itu akan Anda ingat di siang hari. Sehari-hari isinya bad mood. Isinya itu mau marah terus, menjadi menderita. Oleh karena itulah, penting punya cinta kasih agar apa? Tidak menderita. Keempat, manfaat cinta kasih adalah manusanang piyohoti, dicintai oleh sesama manusia. Kelima adalah manusanang piyohoti, dicintai yang bukan manusia. Artinya bukan hanya demit.
Enggak. Cinta yang bukan manusia itu artinya apapun yang bukan manusia itu akan mau dekat dengan Anda. Artinya mereka itu nyaman dengan Anda. Kalau Anda pernah memukul anjing atau Anda pernah menyiksa anjing ataupun kucing, ketika Anda bertemu dengan anak kucing atau anak anjing, mereka akan takut dengan Anda. Tapi jika Anda pernah memelihara anjing dengan cinta kasih, dengan sayang, maka ketika Anda bertemu dengan anak anjing ataupun anak kucing, mereka itu bisa dekat dengan Anda. Karena ada cinta kasih di sana. Mereka itu bisa merasakan. Kenapa? Anda sendiri pun bisa merasakan. Makanya yang keenam adalah Dewata Rakanti. Dijaga oleh para dewa. Para dewa pun bisa merasakan Anda punya cinta kasih atau tidak. Tetapi jangan berharap kalau Anda sering marah-marah akan dijaga oleh para dewa, jangan berharap. Kalau Anda datang ke wihara, sembahyang, semoga dewa menjaga saya. Kalau Anda marah-marah, mungkin bagi saya, para dewa mungkin juga takut dengan Anda. Takut dimarahi oleh Anda. Mungkin, saya tidak tahu. Selanjutnya adalah Nasa Agi Wa Wisang Wa Katang Satang Wakamati. Artinya adalah api, senjata, dan racun tidak akan mampu melukai dirinya. Tapi saya pasang disclaimer terlebih dahulu. Jangan karena kata Bande Jayasilo bahwa api tidak akan mampu melukai dirinya, maka Anda sengaja main api. Tetap terbakar ibu bapak sekalian, tetap sakit. Karena ini adalah hal yang berbeda, hal yang paramak, hal yang tinggi, bukan hal yang kece-kece. Selanjutnya adalah muka wano vipasidati. Wajahnya itu terlihat menyenangkan. Pernah nggak ketika Anda bertemu dengan orang itu hati ini terasa adem? Pernah tidak? Pernah? Itu bisa menjadi bahan Anda untuk menentukan baik-baik. Ibu-ibu sekalian, bisa ibu-ibu ini saya tidak saya pasang disclaimer juga, bukan berarti saya menghina, tidak, bukan berarti saya menjelekkan, tidak juga. Adalah biasanya para wanita itu suka memakai namanya make up. Betul ya? Ada yang pakai? Ada yang pakai? Ada kan? Pasti ada. Sebelum Anda memasang namanya bedak. Sebelum Anda memasang bedak, biasa menggunakan dulu namanya foundation. Betul? Seperti perekatnya. Kemudian baru ditempul. Kasih bedak begitu. Kemudian setelah bedak, menggunakan lagi namanya pewarna. Diwarnai, mungkin di pipinya begitu. Matanya dikasih namanya maskara. Betul? Betul ya? Dan masih banyak seterusnya. Banyak sekali. Supaya apa? Terlihat menyenangkan. Nah, ibu bapak sekalian, ini bisa menjadi bahan perenungan Anda agar untuk mengurangi biaya beli make up. Punya cinta kasih itu wajahnya terlihat menyenangkan. Sehingga tidak perlu lagi pakai make up tebel-tebel untuk bikin orang lain senang. Tidak perlu. Kenapa? Anda dengan sifat yang baik, dengan make up yang tipis-tipis saja, itu udah bikin orang lain senang kok. Tidak perlu Anda sampai pakai bedak dan pasang namanya ditempul supaya tebel, tidak usah. Karena dulu saya masih pernah ingat teman-teman saya kalau di mall yang wanita suka ke toilet ngantri katanya. Saya tanya, dia yang masuk itu kayaknya nggak banyak deh, kok ngantri? Emang isi toilet itu sedikit ya? Enggak. Ngantri apa? Ngantri di depan kaca. Lo ngapain? Perbaiki bedak, perbaiki make up. Dan bahasa kami sebut nama dempul. Itu. Tahu dempul ya? Apa sih dempul? Apa dempul? Nambal kan? Buat nambal. Kalau ada misalkan atap retak kan ditempul. Dinding retak ditempul. Betul? Mobil lecet ditempul. Wajah juga sama. Bedak retak
ditempul. Nah, ibu bapak sekalian, selanjutnya dari cinta kasih adalah tuwatang citang samadhiyati, yaitu pikirannya atau batinnya itu mudah untuk diajak, tidak kesana kemari. Artinya bisa tenang. Karena orang yang suka marah-marah itu tidak akan bisa tenang. Pikirannya selalu diisi dengan kebencian, kebencian, dan kebencian. Dua terakhir dari cinta kasih adalah asamulho kalangkaroti. Kalau waktunya meninggal, dia tidak akan kebingungan. Dan na utari apati wejanto brahma lokupagohoti. Jika tidak menembus lebih jauh, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Karena cinta kasih itu bisa dijadikan sebagai landasan praktek dhamma sehari-hari untuk penembusan, untuk kemajuan batin. Kalau Anda sudah mendengar 11 manfaat cinta kasih, masih mau marah atau tidak? Masih mau marah atau tidak? Diusahakan Bante, betul ya? Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, Anda perlu namanya semangat dalam praktek dhamma. Ada 3 semangat. Satu, semangat untuk memulai. 2, semangat untuk melanjutkan. Ketiga, semangat untuk bertahan. Karena semua orang itu bisa bertahan. Apapun Anda, misalkan Anda sebagai mahasiswa, Anda pasti ketika kuliah, ada namanya mulai kuliah, lanjutkan kuliah, dan ketika kuliah pasti banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Anda sebagai pengusaha juga sama, Anda sebagai karyawan juga sama, Anda sebagai petani ataupun apapun itu, semua juga sama, pasti ada rintangannya. Berjuang untuk bertahan dari kesusahan-kesusahan yang ada. Itulah praktek dhamma juga, sehingga Anda bisa praktek dengan baik, bisa praktek secara konsisten. Itulah pembukaan pada malam hari ini tentang bahaya dan manfaat. Sudah 40 menit. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Terima kasih sekali atas uraian atau penjelasan dari Bante tentang manfaat dan ketidakmanfaatan cinta kasih maupun kemarahan. Yang ingin saya tanyakan pandangan dari Bante tentang beberapa atau khalayak umum tentang kemarahan yang meluap-luap. Itu dikatakan saya sedang kesetanan. Terima kasih Bante. Itu adalah benar sekali. Di dalam Dhamma sampaikan, kodang dhammang napasati, kodang atang najanati, anda tamang tadahoti, yang kodo sahate narang. Artinya adalah orang marah tidak bisa melihat Dhamma. Orang yang marah tidak bisa mengetahui mana baik, mana yang tidak. Saat orang dikuasai oleh kemarahan, di situ hanya ada anda tama. Anda itu artinya buta, tama itu gelap. Hanya ada kebutaan dan kegelapan di saat itu. Itu sangat benar sekali. Karena ketika orang sedang marah, ia tidak tahu apa lagi. Orang yang suka marah-marah dicatat ia mempunyai gangguan mental. Saat ini kalau Anda baca psikologi modern, kemarahan adalah salah satu gangguan mental seseorang. Kenapa? Karena seorang marah itu tidak bisa dinasehati. Betul? Setuju ya? Setuju. Ketika orang bisa dinasehati adalah ketika dia sedang tidak marah. Ketika dia marah, dia tidak akan bisa mengetahui.
apa yang baik, apa yang buruk. Bahkan ia juga tidak bisa melihat dhamma. Mau namanya dhamma cinta kasih, mau namanya Buddha dhamma sangha, semua hilang di saat itu. Saya pernah bertanya kepada orang yang pernah kelahi, pukul-pukulan. Saya tanya sama dia, ketika Anda pukul-pukulan, apa yang terjadi? Anda ingat gak? Tidak ingat berarti. Setelah saya pukul-pukulan itu, mata saya benar-benar gelap. Tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu apa itu yang terjadi. Semua tidak tahu. Itu dikatakan namanya kesetanan. Benar sekali. Bukan berarti ada setan yang datang, tidak. Artinya dia bertingkah seperti setan. Ini menurut kalian umum, menurut pandangan masyarakat. Karena setan itu tidak bisa dinasihati, betul? Kalau setan bisa dinasihati, berarti namanya bukan setan. Betul? Nah, itulah jawabannya. Maka dikatakan orang yang saat marah itu jangan pernah sekali-sekali diberikan nasihat. Nanti Anda malah bisa kena marah. Terkadang orang marah itu pun nggak ngaku kalau dia marah. Seperti itu. Anda marah? Enggak. Anda marah? Enggak. Tapi dia sedang marah sebenarnya. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang marah. Oleh karena itu, di dalam Dhamma, Anda perlu untuk bisa mendeteksi kemarahan dalam diri agar tidak Anda sampai marah-marah kepada orang lain. Karena marah itu membawa bahaya buat diri kita dan buat orang lain. Di dalam Dhamma disampaikan juga dalam sutta yang sama bahwa ada cara-cara untuk menghilangkan kemarahan. Yang satu adalah punya cinta kasih, dua adalah punya kasih sayang, yaitu peduli kepada mereka yang menderita. Yang ketiga adalah punya batin yang seimbang. Artinya adalah ketika Anda sedang dimarahi, Anda tidak ikut marah-marah. Tapi dua yang terakhir adalah cara yang paling umum. Satu adalah kamma yoni, kamma bandhu. Ini sangat sesuai dengan Dhamma. Ketika kita kena marah, berarti di situ kamma buruk juga sedang berbuah. Kalau kita ikut marah, kita balas kepada dia, kita akan menanam kamma buruk yang baru. Dan itu akan terus berputar berulang-ulang kali. Yang kelima, supaya kita nggak marah-marah adalah asati amanasikara. Tidak diperhatikan dan tidak dipikirkan. Bahasa modern adalah cuekin saja. Kalau ada yang marah sama Anda, cuekin saja. Kenapa? Karena marah sama dengan orang gila. Orang yang marah itu sama dengan orang gila. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang gila, Anda ngapain? Kalau Anda bertemu dengan orang gila, Anda ngapain? Pernah bertemu gak sih? Pernah bertemu ya? Kalau Anda bertemu, Anda ngapain? Cuekin kan? Nah, sama seperti itu. Kalau ada orang sedang marah-marah, cuekin saja. Tinggalkan saja. Kenapa? Dia tidak akan bisa dikasih nasihat apapun itu. Tidak bisa. Ya, itu jawabannya. Oke, yang lain? Selamat malam Bante Namo Buddhaya. Mohon maaf pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini, dalam hal ini saya pribadi berusaha untuk mengembangkan cinta kasih. Nah, ini saya lakukan terhadap, mohon maaf, ini terhadap hewan piaraan saya. Saya punya anjing dan punya kucing. Nah, untuk anjing itu saya sayang sekali. Tapi kadang-kadang anjing itu berkelahi. Dan itu sulit untuk dilerai, untuk dipisah. Nah, terus saya sering marah-marah. Tak guyur sama air, tak gebuk, kadang-kadang seperti itu. Tapi saya itu sebetulnya saking sayangnya jangan sampai di antara anjing itu ada yang terluka. Nah, sikap saya ini menurut Dharma itu benar atau salah. Jadi saya marahnya itu karena saya sayang untuk melerai supaya tidak ada yang terluka. Yang pertama itu. Yang kedua, anjing itu kan punya kutu, ada kutunya. Nah, kutu itu kan mengisap darahnya anjing.
karena cinta pada anjing, kutu itu diambil terus ditaruh di tempat lain, dijauhkan dari tubuhnya anjing supaya tidak mengisap darah. Nah itu termasuk perbuatan saya itu salah apa tidak? Terima kasih. Yang nomor 1, kalau saat anjingnya itu berantem, kita memisahkan, melerai, apakah dengan kemarahan? Tidak. Iya, teriak kan sebenarnya ibu panik. Panik kan, mau menolong supaya dia bisa lepas. Dasarnya berbeda. Kalau orang marah, dasarnya kebencian. Benci sama anjing tersebut. Tapi kan tidak. Karena itu, tindakan ibu adalah membantu supaya anjing itu tidak terluka. Itu bukan karena marah-marah, tapi berusaha menolong. Begitu. Kalau misalkan kita lihat ada orang-orang yang ditolong, misalkan jatuh ke jurang, kita biasa teriak-teriak tidak ketika di jurang itu, berusaha menolong. Woi, kamu di mana? Begitu. Kita kan teriak-teriak kan? Apa kita dengan kemarahan? Tidak. Kita dengan cinta kasih. Beda sikapnya ibu. Oleh karena itu, melihat batin masing-masing, apa dasarnya ada di sini, benci atau tidak. Jika benci itu kemarahan, jika nggak ada kebencian bukan kemarahan. Itu sebagai kata kuncinya. Kedua, kalau anjingnya itu berkutu, kemudian kita ambil dan dijauhkan, apakah perbuatan buruk? Tidak. Terus kalau ibu ambil dan dipites, itu baru berbuat buruk. Tapi jika kita hanya diambil dan dijauhkan, bukan masalah. Masalahnya banyak orang itu ketika ambil dipites. Kenapa? Asik soalnya. Penamaan itu mites-mites. Yang ada plastik yang ada bubble-nya, yang ada saya katakan tuh, ada gelembung udaranya, ada mites tersebut. Penamaan itu, kalau Anda mites kutu ya seperti itu rasanya. Tes begitu. Kasihkan main. Nah, itu jika Anda mites, itu berbuat buruk. Nah, sayang dengan anjing itu pun juga butuh namanya kebijaksanaan. Jangan sampai kita itu sayang dengan anjing, kemudian kita dengan sikapnya tidak bijaksana, kemudian kita membuat orang tersebut menjadi celaka. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang itu yang sayang dengan anjing sampai salah bertindak. Misalkan apa? Anjingnya sakit. Kemudian, karena saya dengan anjing ini, saya sangat sayang, ketika anjing sakit, saya eutanasia. Tahu ya, eutanasia? Suntik mati. Karena sayang, padahal sebenarnya tidak. Ibu, bapak sekalian, ketika anjing sedang sakit ataupun kucing sedang sakit, sebenarnya di situ dia sedang memetik karma buruknya. Anjing juga punya karma buruk, kucing juga punya karma buruk. Ketika mereka sakit, ya Anda bisa mengobati. Tapi ketika mereka sakitnya tidak bisa terobati, jangan disuntik mati. Karena itu adalah perbuatan buruk dengan dasar pembenaran cinta kasih, padahal tidak. Karena nanti ketika buah karma buruknya itu seperti kita potong di situ. Nanti dia ketika terlahir, apakah masih bisa sakit lagi Bante? Masih bisa. Biarkan karma buruk dia selesai di situ. Biarkan saja. Jangan kita cut di situ. Karena kita sebenarnya sedang menanam karma buruk yang baru, tapi kita tidak pernah sadar. Ini yang harus sebagai perenungan kita masing-masing. Begitu. Oke. Pertanyaan terakhir ada? Kalau tidak ada, gantian Bante yang tanya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, gantian saya tanya ya. Boleh kan? Kan namanya tanya jawab, betul? Oke. Pertanyaan saya sangat mudah, Anda tinggal jawab saja. Pertanyaan saya, kelas Dhamma pada malam hari ini, apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Belum? Kalau belum, kita lanjutkan. Kalau cukup, kita akhiri saja. Daripada Anda diam-diaman, lihat saya, itu pun juga nggak jelas lihatnya ngapain, jadi kita akhiri saja.
Oke, jika ada masih mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada berarti cukup. Kalau cukup akhiri ya. Oke? Oke, silakan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Bante, yang ingin saya tanyakan itu mengenai mungkin hampir sama kasusnya Ibu Suwani, tapi di sini dalam konteks pekerjaan Bante. Padahal niat saya itu niat marah itu sebenarnya bukan untuk membuat efek jera sama si bisa dikatakan karyawan gitu ya Bante. Marah itu untuk efek jerah untuk menjadikannya lebih baik. Tapi dari pandangan dari karyawan-karyawan itu katanya apa juragane galak, nesunan, marahan. Nah, padahal niat saya baik. Tapi di sana para karyawan itu mengecap saya itu suka marah, suka bisa dikatakan berkata-kata kurang mengenakan. Tapi tujuannya baik. Tapi saya juga bimbang juga. Loh, niat saya kan niat baik kok, aku enggak ada dendam. Tapi kok si orang-orang itu kok mengecap saya marah, itu bagaimana berarti? Atau saya harus merubah menjadi yang lebih bijak, halus. Padahal basic saya itu kita orang jalanan, jadi kita sopir-sopir itu kalau dihalusi itu ya malah tambah terunyak, tambahan ya. Tapi kalau aku marah-marah gitu, dia mandang mandang saya itu suka marah-marah. Mungkin bisa diluruskan bagaimana? Ya, baik. Ini curhatannya sama di mana-mana. Sebenarnya para biku juga sama loh. Kata kami para biku dicap Bante yang galak. Saya cerita saja ya, ketika Pak Badya Samanera, misalkan yang ikutnya anak-anak, ini bikin problem buat Bantenya. Namanya anak-anak cowok, masih kecil, disuruh ikut aturan, nggak bisa. Kalau atas lani yang wanita, anak-anak wanita, jadi atas lani itu lebih mudah daripada Samanera. Yang saya lakukan adalah saya bersikap tegas, bukan dengan kemarahan. Saya bisa bersikap tegas pada mereka, saya bisa mengukur kata-kata yang saya gunakan untuk mereka, agar mereka bisa mengerti dan mau mendengar. Itu yang saya lakukan. Terkadang orang itu berpikir aneh-aneh. Oh, Bante galak pol. Pokoknya kalau acara Bante Jasi lo saya mau ikut. Napa galak pol? Padahal sebenarnya tidak. Nah, ibu bapak sekalian, ini bisa dipakai sebagai bahan perenungan kita. Karena yang berangkat dari sini itu beda. Kalau orang marah itu dari sini berangkatnya adalah kebencian. Ingin marah dan ingin menyiksa dia, ingin merusak dia dan seterusnya. Tapi dengan cinta kasih beda. Oleh karena itu, cinta kasih yang dibarengi dengan kebijaksanaan akan membuat tata ucap kita berbeda. Kalau kita marah, misalkan Anda yang punya anak, saya tidak punya anak, Anda punya anak. Anda yang punya anak, kemudian bersikap kepada anak Anda. Terkadang orang mengatakan, loh Bante, saya sayang dengan anak Bante, maka saya marahi anak tersebut. Beda. Kalau Anda bersikap marah dengan anak, yang sering keluar kata-kata ini buruk-buruk. Kaki 4, kaki 5, kaki 1000 mungkin bisa keluar. Saya kenal mengatakan, kamu anak ini, kamu anak ini. Saya berpikir, kalau kita ngomong misalkan kamu anak ini, anak itu, kamu anak kaki 2, benar kan? Benar enggak? Anda anak kaki 2, benar enggak? Betul kan? Betul. Anda anak kaki 4, betul? Salah. Lah Anda kok bisa mengatakan anak Anda adalah anak kaki 4? Padahal Anda kaki 2. Kan aneh itu. Kalau Anda mengatakan anak Anda adalah anak kaki 4, berarti Anda adalah orang berkaki 4, betul? Oke. Nah, oleh karena itu ketika orang menggunakan cinta kasih dan kebijaksanaan, perhatikan baik-baik. Tata ucap mereka akan berbeda, sikap mereka akan berbeda. Oleh karena itu, bersikap kepada karyawan, kita bersikap tegas. Harus bersikap tegas. Tidak boleh main-main. Kalau salah, hukum. Kalau benar, kasih bonus. Hal seperti itu. Tapi niatnya berbeda. Bukan karena benci sama dia.
bukan karena benci sama orang yang tidak. Nah, ibu bapak sekalian, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Apapun yang dipikirkan oleh orang lain, tidak bisa kita kontrol. Karena setiap kali kejadian itu pasti akan ada dua reaksi. Satu suka, satu nggak suka. Saya duduk seperti ini, diam saja. Ada mengatakan, oh bantengnya imitasi, bagus. Ada juga mengatakan bantengnya mager. Tahu mager ya? Malas gerak. Ada seperti itu. Duduk meneng kayak begini, ada yang komentar loh. Ada. Banteng minum, misalkan saya minum ini adalah air putih, air bening, bukan air putih ya, maaf, air bening. Kalau saya minum teh manis, ada orang ngomong, Bante wis lemu. Ojo ake minum sing manis-manis. Ada bilang begitu. Yang satu mengatakan, oh Bante haus ya, kita bukan teh manis. Minum teh manis dua reaksi. Saya mau di kamar di kuti, ada yang ngomong, Bantengnya males pol, nek kuti wae. Ada yang mengatakan bantengnya mungkin sedang sibuk dan seterusnya. Saya kesini ke Makadama, ada mengatakan Bante, kok Bante gak meditasi, kok ake kesibukan, kok sibuk banget. SPD-an dikomentari loh, yo ada yang begitu. Tapi juga ada mengatakan, oh Bante bagus sekali ya, Bante bisa mengisi di mana-mana. Artinya, apapun yang kita lakukan selalu ada dua reaksi. Nggak usah terlalu dipikirkan, karena kalau kita pikirkan nggak ada habisnya. Dan orang tersebut bisa berpikir seenak hatinya sendiri. Begitulah. Saya mau gundul, ada komentar juga loh. Satu, bagus ya. Maksudnya sebagai biku pantas. Kedua, kasihan gak punya jodoh. Katanya begitu loh. Iya. Saya pernah ditanya oleh orang-orang, kalau kami para biku di bandara, biasanya banyak orang kepo dengan kami. Kata orang bertanya, kenapa jadi biku masih usia muda? Padahal kan masih muda. Cek ireng rambutnya. Kok masih, ini ada rambutnya soalnya. Kalau lagi gundul kan pos gitu ya. Kok masih muda jadi biku? Kenapa? Ya ternyata jadi biku itu tidak harus menunggu usia tua. Usia muda masih bisa menjadi biku. Karena apa? Karena ada keyakinan dan pengertian yang baik di sana. Orang masih berpikir kalau jadi biku mendingan ketika wis tua. Udah tua buat jadi biku. Itu adalah pemikiran di masyarakat. Zaman Sang Buddha juga begitu kok. Zaman Sang Buddha ketika murid dari Sang Buddha bernama Bante Ratapala, beliau ditanya, Bante, kenapa masih muda menjadi biku? Biasanya orang menjadi biku itu karena 4 hal. Menjadi petapa karena 4 hal. 1, wis tuwek, gak bisa golek duit dan gak punya duit. Itu pertama. Kedua, wis tuwek, gak punya duit, sakit-sakitan. Ketiga, wis tuwek, gak punya duit, gak punya temen. Nomor 3. Keempat, wis tuwek, gak punya duit, gak punya keluarga. Artinya, kalau jadi biku itu mereka berpikir 1, tuwek, 2, gak punya duit. Zaman dulu bisa berpikir seperti ini, dan saya yakin zaman sekarang juga masih ada berpikir seperti itu. Oleh karena itulah, bisa kami menjawabnya ya dengan secara simpel saja, dosanya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka juga gak akan paham kok dengan apa yang kita pikirkan. Anda mungkin juga melihat saya juga masa aneh. Bante bisa jadi biku tuh kurus-kurus. Kok Bante kan berbeda ya? Kayak lebih lebar daripada biasanya. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh diri saya. Menjadi gemuk. Oke tuh ya. Mungkin sudah jawab pertanyaannya. Dan saya kira adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda bahagia, semoga semua berbahagia.